به نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan Allah taala kita lahir di dunia ini, wujud di dunia ini. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kita ini tidak ada. Kita ini barang Adam, tidak ada. Kemudian sekarang diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini barang baru. Hadis, kudus, barang baru. Namanya barang baru, maka satu saat akan menjadi tidak baru lagi. Menjadi usang, lama-lama, akhirnya rusak, lama-lama, akhirnya hilang dari dunia ini. Itulah keadaan diri manusia. Dulu tiada, sekarang diadakan oleh Allah, satu saat lagi akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh onderdil tubuh kita ini hadirin, entah itu mata, kaki, telinga, otak, hati kita pun semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna pada diri manusia. Tidak ada sedikit pun dari makhluk yang ikut andil bagian di dalam wujudnya onderdil tubuhnya. Sekali-kali tidak. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keinginan-keinginan kita itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul dengan dirinya sendiri, tidak. Keinginan-keinginan kita ini muncul, ada, terjadi karena diciptakan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah-ubahnya bahkan keinginan kita, gitu. Kemarin kita ingin hari ini berbuat demikian, ternyata tidak jadi. Berubah keinginan yang lain. Itu pun dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana yang berubah-ubah itu pun diciptakan oleh Allah. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala beliau mengatakan araftu rabbi bi fashi azai. Saya itu mengenal Tuhanku dengan berubah-ubahnya keinginanku. Jadi keinginan-keinginan yang berubah-ubah, rencana-rencana yang berubah-ubah, program-program yang berubah-ubah, gitu. Dan kita tidak bisa mengendalikannya. Itu tandanya semuanya dikehendaki, diciptakan oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Jadi dalam diri kita ini hadirin, gitu,
banyak pelajaran-pelajaran yang kesimpulannya pelajaran tersebut adalah bahwasannya Allah adalah pencipta kita. Allah adalah pemelihara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iman hadirin. Ini iman. Ini keyakinan, ini tauhid. Yang kalau orang salah gitu, maka nanti kesimpulannya juga salah. Ini saya ada karena bapak ibu saya, bukan diciptakan oleh Allah. Lah bapak ibu kamu dari bapaknya, dari ibunya, terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikian pula gitu, sempurnanya onderdil tubuhnya tidak merasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui proses di dalam perut seorang ibu, yang ibu tadi betul-betul menjaga kesehatan pola makannya, akhirnya tubuhnya sempurna, onderdil tubuhnya sehat semua. Insyaallah. Keinginannya adalah keinginan dia, kehendaklah adalah kehendak dia, programnya adalah program dia, dirinya adalah miliknya. Maka nanti kesimpulannya dia tidak akan mengakui bahwa dirinya, bahkan apa yang ada pada seluruh dirinya itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak punya keyakinan tauhid yang benar mengenai Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikian pula gerak kita itu yang ciptakan siapa? Allah. Hilir mudiknya, kesana kemarinya diri kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini kaki saya, terserah saya mau melangkah kemana, gerak kemana, bukan. Kalau itu kaki kamu, itu gerak langkah itu milik kamu, coba. Kamu ingin tahu jalan mulus, enak, nggak terjadi apa-apa pada dirimu, ya toh? Iya. Pernah nggak kamu jalan ke Sandung? Pernah nggak hadirin? Pernah. Itu menandakan itu bukan keinginan kamu, bukan iradah kamu. Semua dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi kehendak-kehendak manusia, kejadian-kejadian yang ada pada diri manusia, apapun bentuknya, baik yang ittirori, bukan kehendaknya kalau ittirori itu. Kayak tadi jalan pinginnya enak, tahu-tahu kesandung, tahu-tahu masuk lumbang, tahu-tahu jatuh. Ataupun yang ikhtiari, kehendak dia sendiri, gitu. Itu semua diciptakan oleh Allah. Baik yang ittirori ataupun yang ikhtiari, semuanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian, diri kalian, order di tubuh kalian, demikian pula perbuatan dan amal kalian itu yang menciptakan siapa hadirin? Allah Ta'ala. Ini keyakinan ini. Pemahaman yang mesti kita luruskan. Sehingga gitu, kita akan merasa bahwa diri kita ini adalah miliknya Allah. Tubuh kita milik Allah, otak kita milik Allah, hati kita milik Allah. Bukan cuma itu. Gitu. Pakaian juga ini pemberian Allah, anak istri titipan Allah, harta benda titipan Allah. Keyakinannya benar, keyakinannya lurus. La ilaha illallah.
Sehingga sifat kehambaan itu akan muncul pada diri seseorang yang memahami bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dulu nggak ada, sekarang diadakan, semua bergerak, semua berjalan, ada kehendak Allah Ta'ala, itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia ingin menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Tunduk kepada Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah iman. Inilah iman. Ketika seorang hamba merasa dirinya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, gitu. Jadi sikapnya akan benar, amalannya akan lurus, amalannya akan lurus. Programnya adalah milik Allah, bukan milik dia. Karena dia sadar dirinya miliknya Allah, semuanya pemberian Allah, rezeki yang ngasih Allah. Sehingga dia akan usaha bagaimana mengikuti program-program Allah, kehendak-kehendak Allah, perintah-perintah Allah. Gimana ini caranya saya ikut program Allah, kehendak Allah, perintah Allah? Padahal saya belum mendengar ataupun melihat Allah Ta'ala. Maka dengan kasih sayang Allah Ta'ala dikirimkanlah para anbiya, para mursalin alaihi wassalatu wassalam, termasuk yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah gitu, maka kita akan bisa meletakkan diri kita di dalam program-programnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti syariat, mengikuti agama, mengikuti apa yang Allah Ta'ala ridho, menjauhi apa yang Allah Ta'ala tidak suka. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti kita ini hidup di dunia ini merasa punya pimpinan, punya pimpinan, punya panutan. Kalau hidup itu orang nggak punya panutan, nggak punya arahan, yang arahkan dia, yang ngatur dia, yang program dia, maka nanti hidupnya akan ngawur. Hidupnya akan ngawur. Kalau hidup sudah ngawur gimana? Ya sudah. Ngawur akhirnya kecebur. Ceburnya bukan di tempat yang enak, gitu. Sakit ataupun patah kakinya, tangannya, badannya tidak. Tapi selama-lamanya kecebur masuk neraka. Itu akibat ngawur, tidak ikut pimpinan. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka Allah perintahkan supaya kita ini taat kepada Allah dan taat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar hidup kamu itu benar loh, hidup mengikuti nabinya. Program kamu benar, ikut program nabinya. Acara kamu benar, maka ikut acara nabinya. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pertama kali yang kita mesti tanamkan kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan kepada beliau. Karena orang itu kalau nggak cinta biasanya nggak mau ikut, nggak mau dengar. Selagi kita masih cinta istri kita, siap kepanasan di sawah, siap capek-capek di toko. Cinta pada istri, cinta kepada anak. Pokoknya siap 24 jam demi cintanya kepada anak dan istrinya, susah payah, rekoso, gitu. Tidak masalah. Semua jadi nikmat, semua jadi menyenangkan. Karena memenuhi keperluan orang yang dicintai.
Kenapa kok kita ini bisa cinta sama anak, cinta sama istri, hadirin? Karena sering kumpul. Dulu kenalan gitu, lewat HP, atau lewat orang, atau lewat siapa, kenal, akhirnya kumpul, sering ketemu. Tresno jalaran songko kulino, gitu. Cinta timbul karena sering ketemu kulino. Akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita siap korban untuk anak istri. Maka kita mau cinta kepada yang mulia Rasulullah SAW sehingga hidup kita teratur mengikuti arahan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa kumpul sama Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita usaha untuk kumpul dengan orang-orang yang setelah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang yang benar imannya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kekasih-kekasih Allah, para wali, orang-orang soleh, orang-orang ahli masjid. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Sering kumpul. Nanti nggak sering kumpul, nggak timbul rasa cinta. Makanya kita setiap malam Ahad itu kita usaha untuk kumpul. Insya Allah hadirin. Sahabat itu 3 hari kalau nggak ketemu temennya itu kangen. Pinginnya itu kumpul terus. Terlebih lagi kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya kumpul sahabat dengan Nabi itu ada yang tiap malam itu hari-hari itu sahabat tuh kalau tidur ngimpinya ketemu Nabi. Ya, sering kumpul. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usaha untuk kumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, gitu. La tazaluna bi khair ma ahbabtum khiyarakum. Kalian akan selalu terus dalam kebaikan selagi kalian itu mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang baik, mencintai penerus-penerus yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul, tanamkan rasa cinta. Oes, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu kekasihnya siapa? Laila. Satu ketika itu Laila itu minta darah, korban darah dari orang yang ngaku-ngaku orang yang namanya Qais. Maka satu kampung dikumpulkan. Siapa yang namanya Qais? Kumpul. Betul kalian mencintai saya? Iya. Sekarang saya minta darah 1 cangkir saja, 1 gelas saja. Semuanya pada lari hadirin, kecuali Qais yang asli. Jangankan darah, nyawa pun diberikan. Saking cintanya kepada Laila. Amurru ala diyari Laila, uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyari syahobna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saking cintanya kepada Laila itu Masya Allah, sampai tembok-temboknya kampungnya Laila itu dicium. Bukan karena cinta kepada temboknya, pagernya, karena cinta kepada orang yang ada di dalam tembok. Siapa? Laila. Cintanya cinta mati. Majnun, akhirnya jadi gila karena cinta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sampai bapaknya itu pusing.
dibawa ke Mekah, di multazam doa bapaknya supaya penyakitnya Qais sembuh, penyakit cinta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka bapaknya suruh doa itu si Qais di multazam. Kamu doa biar sembuh kamu. Gila gara-gara Laila. Cinta itu buta hadirin. Masya Allah. Orang itu berani korban. Berapa banyak kejadian gara-gara cinta. Korban harta, korban kehormatan, korban nyawa. Ini cinta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Qais itu doa di depan multazam. Ya Allah, saya minta Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Saya bertobat dari seluruh dosa-dosa saya, ya Allah. Atubu min jami'id dzunubi walakin min hubbi laila la atubu. Tetapi saya, ya Allah, tidak akan bertobat dari mencintai Laila. Jadi tambah edan, tambah cintanya. Itu cintanya manusia kepada manusia, hadirin. Sampai mati di atas kuburannya Laila. Qais mati, Laila kemudian mati di atas kuburan. Cinta sampai mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat demikian pula. Seorang sahabat ditawan oleh orang kafir. Ditanya, gimana kalau tempat kamu digantikan sama Nabi? Lebih baik saya mati, lebih baik saya kehilangan nyawa daripada kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri. Kumpul sama Nabi, mencintai, akhirnya berani korban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah orang-orang dulu itu kalau sudah cinta, maka almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya itu mengikuti temannya. Siapa yang dikumpuli, siapa yang digauli, kumpulane wong apik dadi wong apik. Korban sing apik. Fal yangdur mayyu khalil. Maka kamu lihat siapa yang kamu temanin. Kalau yang kamu temanin, yang kamu kumpuli, yang kamu serawung itu orang-orang baik, kamu insya Allah jadi baik. Kalau yang kamu kumpuli, kamu serawungi orang-orang buruk, maka kamu jadi buruk. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik atau tidaknya kita ini tinggal siapa yang kita kumpuli. Seperti dalam taklim, kalau kita ini kumpul-kumpul sama tukang minyak, maka akan dapat bau wanginya. Ya kalau kumpul-kumpulnya sama Abu Gosok, nanti akan dapat asapnya. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya kita, jeleknya kita, tergantung siapa yang kita temani. Kita temani orang-orang baik, orang-orang soleh, gitu. Nanti cinta kepada mereka, akhirnya timbul semangat korban seperti mereka. Insya Allah hadirin. Maka jangan sampai kita mengecilkan amalan kumpul-kumpul. Kumpul musyawarah, gitu. Kumpul malam markas, malam ahad, kumpul yasinan, kumpul manakipan, berjanjian, bahkan berkumpul mangan-mangan. Tahadu tahabu, kata Nabi. Salinglah kalian memberi hadiah, nanti akan timbul kecintaan. Ngai hadiah, ngai mangan, itu akan timbul kecintaan hadirin. Kenapa sekarang umat Islam satu sama yang lain bermusuhan? Karena pelit. Coba kalau sering memberi hadiah, masya Allah. Hadiah apa, Pak? Ya sudah, itu satu
teko teh dibawa ke markas. Nah, itu hadiah buat minum bareng-bareng. Bodenya dibawa, pisangnya dibawa, brongkosannya dibawa ke markas. Insya Allah hadirin. Nanti kalau perutnya sudah kena, hatinya mudah kena. Karena perutnya belum kena, hatinya sulit untuk kena. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan yang menumbuhkan pengorbanan. Gitu. Kita usaha sehingga kita akan buat satu usaha supaya kita ini tambah hari tambah mencintai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya hadirin? Banyak sholawat kepada Nabi. Banyak sholawat kepada Nabi. Nanti lama terus baca sholawat tiap hari 1000 kali. Nanti akan timbul rasa cinta kepada Nabi, rindu dengan Nabi. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala hadirin ketika kakinya kram sakit, maka sahabatnya yang lain mengingatkan, sebutlah nama orang yang engkau cintai. Maka beliau mengatakan, ya Muhammad. Nama Nabi disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung sembuh sakitnya. Itu hadirin barokahnya cinta itu, sampai namanya orang yang dicintai itu kalau disebut sembuh penyakitnya. Nah kita ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh, masya Allah, gitu. Karena kita cintanya kurang kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sholawat itu hadirin itu obat seluruh macam-macam penyakit. Siapa yang punya penyakit hasad, iri dengki, obatnya sholawat. Malesan, obatnya sholawat. Ngantuan, obatnya sholawat. Sering di tempat-tempat kelalaian, ngeluyur. Pinginnya serawung sama orang-orang nakal. Orang-orang yang lalai, itu obatnya sholawat. Itu otomatis nanti nyetrum. Sholawat Nabi itu nyetrum kepada pribadi orang yang baca sholawat, sehingga akan dituntun oleh Allah Ta'ala untuk jadi orang-orang yang soleh. Insyaallah hadirin. Ingin tambah kuat lagi dengan usaha menghidupkan sunnah-sunnah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surahnya bagaimana, surahnya bagaimana, sirrohnya usaha, sehingga nanti kita akan berani korban untuk orang yang kita cintai hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi pakai mana? Pakai bajunya, kita ikuti. Nutup aurat, ya, sempurna, insyaallah. Tidak pakai pakaian yang warna-warni. Ada seorang sahabat pakai pakaian warna kuning. Lihat Nabi tidak begitu suka, akhirnya dicopot, dibuang, dibakar. Insyaallah. Sahabat itu enggak pikir, kan bisa tak copot kasihin istri saya, wanita kan boleh. Enggak hadirin. Pokoknya apa yang tidak disukai Nabi itu dicopot, ditinggalkan, gitu, dibuang, dibakar. Insyaallah hadirin. Urusan pakaian kayak begitu itu sahabat, kita semampu kita usahakan tidak memakai pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Pakaian ini kita beli, boleh pakaian beli harga mahal boleh, sederhana boleh, lelangan juga boleh, gitu. Yang penting intinya saya beli pakaian, saya pakai pakaian, bagaimana aurat saya tertutup. Insyaallah hadirin. Maka beli pakaian yang harga mahal, yang murah, semuanya dapat pahala. Bukan saya beli pakaian mahal supaya saya kelihatan keren, ikut mode, tidak hadirin, tidak dapat apa-apa. Pakaian baca doa alhamdulillahilladzi
kasani hadza saub wa razaqani min khori haulin minni wala quwwah, dapat pahala, dapat kebaikan dari pakaian yang dipakai. Kalau tidak dapat apa-apa. Masyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutupi mata kaki, pakaiannya, celananya diangkat sedikit, masyaallah. Sarungnya diangkat sedikit. Sebatas apa? Pertengahan betis. Seperti dalam kitab Sama'il Tirmidzi, ada seseorang itu pakai sarung lembrek. Maka diingatkan oleh yang mulia Rasulullah SAW. Kamu angkat sarung kamu ini. Ini cuma sarung biasa ya Rasulullah, tidak masalah. Apakah kamu itu hidup nggak punya panutan, nggak punya tuntunan? Diangkat sampai pertengahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan pakaian ikut Nabi. Itu rambutnya bagaimana diatur, ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, Masya Allah. Cukurannya nggak usah aneh-aneh. Modenya sekarang kayak begini Pak, nggak usah mode, nggak usah ikut ngetrennya, kerennya sekarang. Orang itu hadirin perlu kita pahami, keren itu kalau ikut Nabi. Nah itu harus bangga. Dan sekarang orang-orang Islam nggak bangga ikut Nabi, dianggap ketinggalan zaman, dianggap kolot. Yang kolot, ketinggalan zaman itu yang tidak ikut Nabi. Maka tidak ada pakaian yang paling baik melebihi pakaian Nabi dan para sahabat. Apa yang dipakai, apa yang digunakan, kendaraannya, tidak ada kendaraan yang lebih baik melebihi kendaraan di zaman Nabi dan para sahabat. Kuda, unta. Kalau di tengah jalan kelaparan bisa disembelih, bisa dimakan. Coba di tengah hutan, di padang sahara, di padang pasir, sampai naik mobil, naik motor, itu kehausan, kelaparan, coba motornya disembelih, bensinnya diminum, solarnya diminum, mati. Maka tidak ada kendaraan yang lebih baik melebihi kendaraan di zaman sahabat. Rumah yang paling baik itu rumah di zaman Nabi dan sahabat. Masya Allah. Tipenya apa tipenya? S. Rumah sangat sederhana itu. Kalau Nabi tidur itu jujul, nyundul itu dinding kamar beliau, rumah beliau. Insyaallah. Tetapi Nabi katakan baiti jannati. Di rumahnya itu dipakai baca Quran, sholat, zikir, kebaikan, kebaikan, sehingga kayak begitu hadirin. Bukan rumah yang fasilitas komplit, apa aja ada, tidak hadirin. Masya Allah. Itu kata Kiai itu, di antara keuntungannya orang punya rumah gede, itu kalau malam tidak terlalu dingin, kalau pas siang panas tidak kepanasan, silir, silir rumah gede. Makanya Karkun itu Masya Allah, kita lihat kehidupannya itu, rumahnya itu sederhana-sederhana. Masya Allah. Jadi duitnya itu banyak di awal-awal dakwah itu dulu. Karkun ngejes itu, sampai bajunya ngelinting-linting. Omay yo melek linting-linting omay. Ngisor wit pring ya ora masalah. Untuk perjuangan sisanya duitnya. Insyaallah hadirin sesuai dengan kemampuan. Memang kalau rezekinya kaya ya sudah ya. Disyukuri, kemudian jangan lupa sebagian disisihkan untuk perjuangan, untuk kebaikan, untuk agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan sampai ada di diri kita amalan-amalan yang tidak mengikuti yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukunya dipotongi, Masya Allah. Itu nanti kalau kita wudhu, ada yang ngalangin di bawah kuku kita, tanah atau kotoran, akhirnya jadi manik penghalang air sampai di anggota tubuh kita. Akhirnya wudhunya tidak sah.
Maka bapak-bapaknya yang di sawah diperiksa habis dari ladang, habis bekerja. Kalau kukunya panjang dipotongin, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukanya juga itu sudah sesuai dengan arahan Nabi apa belum? Kumisnya dipotong, ditipiskan, kemudian jenggotnya dipanjangkan. Insya Allah hadirin. Nanti dibilang embek, nggak masalah. Embek itu nanti kalau pas lebaran haji harganya mahal hadirin. Daripada dibilang guguk, dibilang guguk gimana Pak? Nah itu nggak punya jenggot, nggak punya kumis, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu kalau ikut Nabi, bahkan kekuatan seorang laki-laki itu hadirin, itu kalau panjang jenggotnya, itu tambah perkasa katanya, tambah kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sunnah Nabi ini akan membawa timbulnya kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan menjadi sebab dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai pakaian dosanya diampuni. Gitu. Jenggotnya dipanjangkan, dosanya diampuni. Rambutnya motongnya yang benar, tidak aneh-aneh, dosanya diampuni. Kukunya dipotong, dosanya diampuni. Bulu ketiaknya, bulu kemaluannya dicukur bersih, dosanya diampuni. Mandi, yang bersih, Masya Allah. Hak badan kita hadirin, itu jangan sampai kita ini tidak mandi minimal seminggu sekali. Nah, sunahnya mandi itu di hari Jumat. Orang-orang Arab Badui dulu datang ke Madinah, Masya Allah, Masya Allah, aromanya seger-seger. Maka kata Nabi, haknya badan itu kurang lebihnya itu seminggu sekali mesti mandi. Jangan sampai sibuk dakwah, sibuk ususi, gitu, kemana-mana sampai badannya tidak dirawat. Dirawat hadirin, bajunya dirawat, badannya dirawat, gitu, rambutnya dirawat, diminyai, disisiri. Itu Nabi itu Masya Allah, itu rambutnya juga diminyai hadirin, ben klimis. Orang niati golek meneh ora, gitu. Enak rapi, gitu, klimis disawangkan enak toh ya. Ya nek delok kaya bawuh ngono ya medeni wong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi pembawa agama yang kadang orang itu risih sekali dengan orang-orang yang pakai pakaian yang semacam ini, gitu. Postur yang model semacam ini, keadaan yang semacam ini, maka kita jaga kebersihan semuanya. Insyaallah hadirin, bagian dari sunnah Nabi. Supaya kita tambah hari tambah cinta kepada Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Naik kendaraannya baca doa, makannya baca doa, tidurnya baca doa, masuk rumahnya baca doa, kumpul sama istrinya baca doa. Ini sunnah-sunnah semua hadirin. Maka ini akan menjadikan sebab orang itu tambah cinta kepada Nabi. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan berani korban untuk yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senangi hadirin, melebihi kita mengorbankan diri kita, harta kita, gitu, semua fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menyenangkan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah memikirkan umat. Insyaallah hadirin, memikirkan umat, mendatangi umat, menyayangi umat, inilah perkara yang paling besar, gitu, yang Rasulullah SAW senangi. Sehingga beliau tidak akan puas hadirin, gitu.
Nanti di akhirat sebelum umatnya semuanya masuk surga, tidak akan puas. Sehingga beliau akan memberikan syafaatnya. Saking pinginnya semua umatnya ini masuk semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin bukan satu beban, gitu. Bukan satu perkara yang sepele. Ini yang akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah taala, di hadapan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan menjadikan sebab beliau puas kepada kita sebagai umatnya yang ikut andil bagian sesuai kemampuannya masing-masing untuk memikirkan umat, mengembalikan umat, nyorong umat, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 4 bulan, 40 hari, 3 hari, sejam, 2 jam, gitu, sesaat, 2 saat, hadirin, itu semuanya adalah bagian dari usaha kita supaya kita ini tambah hari tambah dicintai oleh Allah, dicintai oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih niatnya kita buat amalan-amalan yang semacam ini, hadirin? Supaya Allah cinta kepada kita, Rasulullah senang sama kita. Itu saja. Sehingga kita nggak akan mikir yang lain-lain. Gitu. Tawajuh satu saja, bagaimana Allah ridho, Rasulullah puas sama kita. Insyaallah hadirin. Maka untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita latihan 4 bulan, 40 hari, 3 hari atau berhari-hari, beberapa hari saja. Insyaallah. Insyaallah niat semuanya. Allah. Silakan. Masya Allah. Santri-santri niat semua, insya Allah ya. Jangan sampai kita sudah dalam suasana kebaikan, suasana dakwah, gitu. Kita tidak dapat faedah barokah yang banyak dari barokahnya dakwah, pesantren dakwah ini. Maka kita kalau ingin dapat barokahnya pesantren dakwah ya harus dakwah. Minimal 1 hari tiap bulan, gitu. Hadir malam markas, dibagi itu hadirin, program-program dakwah di pesantren dihidupkan, di kamar, gitu, di kompleknya dihidupkan, sehingga suasana dakwah, suasana perjuangan, suasana iman amal hidup. Maka kita akan mudah untuk mengamalkan agama. Mudah-mudahan Allah Taala terima majelis kita. Subhanallah bihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.